surga. Bersyukur kami Tuhan oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena anugerah-Mu kami ada semuanya. Menikmati pertolongan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hingga pagi hari ini kami boleh mengalami pertolongan Tuhan. Di sepanjang malam kami boleh melewati, sehingga izinkan kami lagi nikmati hari yang baru ini. Untuk kami bersekutu dengan Engkau lewat ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Sebab itu Tuhan, kami serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, biarlah kuasa Roh-Mu saja yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Ampuni kami, kuduskan kami dalam kebenaran-Mu. Setiap pelanggaran, kesalahan, dosa yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami mohon ampun. Sehingga layaklah kami Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Sebab itu Tuhan, kami serahkan semua hamba-Mu yang buat dalam pelayanan-Mu. Saat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau urapi dan pakai kami, sehingga Tuhan setiap pelayanan yang dipercayakan kepada kami betul-betul kami mengerjakan karena kami mengasihi Tuhan. Dan kami mohon biarlah Engkau urapi kami dengan kuasa-Mu, otoritas-Mu berdaulat dalam hidup kami, sehingga apa yang kami lakukan pagi hari ini adalah kami lakukan semuanya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab itu Tuhan, kami tidak izinkan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang bekerja. Kami bersatu hati, kami tolak hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Ialah hanya kuasa darah Yesus saja yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami, menguasai setiap hati kami, menguasai setiap alat-alat yang kami pakai untuk kami beribadah. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami serahkan kepada kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah kuasa-Mu saja yang bekerja. Umat-Umat-Mu yang dalam perjalanan mentarus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Sama-sama kami memuji, membesarkan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Kami akan memulaikan ibadah kami. Kami buka habiskan dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita bersama-sama Tuhan pada pagi hari ini datang Tuhan ke hadirat Yesus. Kita bersama-sama Tuhan menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Mulia-mulia kami Tuhan, mulia-mulia kami Yesus. Haleluya Yesus. Kami adalah hamba-Mu Tuhan, semua berkat kami Tuhan. Terima kasih kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Amin.
kami Tuhan untuk sama-sama beribadah Tuhan. Berkatilah ibadah kami Tuhan, sebentar kami akan lebih lagi Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Masih tetap bangkit berdiri, ada sukacita, amin. Amin. Mari beri senyum kanan kiri. Mari kita sama-sama. Amin.
meninggikan Engkau Tuhan, dan siaplah kami untuk mendengar segala kebenaran firman-Mu. Saat ini kami berdoa, segala pekerjaan roh di udara yang coba-coba mencuri sukacita kami, mencuri firman-Mu dari kehidupan kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus yang kami izinkan bekerja di tengah-tengah kami. Ambil alih pekerjaan-Mu Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu, berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Bersyukur kita kalau Tuhan masih izinkan kita untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Saya berterima kasih pertama-tama kepada Tuhan yang masih terus memberikan saya kesempatan untuk boleh melayani Tuhan. Terima kasih juga kepada Bapak Gembala yang juga memberikan kepercayaan untuk saya menyampaikan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita langsung saja pada kebenaran firman Tuhan. Saudara, sebelum kita baca ayat-ayat yang nanti akan menjadi acuan kita, saya percaya kita semuanya di tempat ini sudah selalu mendengar kabar, ya. Jadi melalui surat kabar kita melihat ada kabar sukacita, ada kabar duka cita, ada kabar yang menyenangkan, ada kabar yang menakutkan, begitu ya. Tetapi dari hari ke hari, bahkan dari waktu demi waktu, kabar atau berita itu selalu datang dalam kehidupan kita selama kita masih hidup di tengah-tengah komunitas yang ada, selama kita masih bersosialisasi. Kecuali kita ada di tengah hutan, nggak ada sinyal, nggak ada teman, nah itu nggak ada kabar apa-apa ya. Tetapi selama kita masih berhubungan dengan orang lain, kabar itu selalu kita terima, saudara. Selalu ada berita yang kita terima, apakah itu positif, apakah itu negatif, selalu ada. Nah, tergantung dari kita bagaimana menyikapi setiap kabar atau berita yang kita dengar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya mau ajak saudara untuk sama-sama belajar tentang kabar sukacita, ya. Dari tentang kabar sukacita, ada banyak macam kabar, tetapi pagi hari ini saya mau kita semuanya belajar tentang kabar sukacita. Kita akan buka di dalam Lukas ayat yang kedua, pasal kedua, ayatnya yang ke-10. Lukas 2 ayatnya yang ke-10. Kalau sudah ketemu, sama-sama kita bangkit berdiri. Ayat yang ke-10 dan yang ke-11 kita akan baca, ya. Saya akan bacakan Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Kabar sukacita ini adalah tentang kelahiran Yesus Mesias yang dinanti-nantikan oleh umat Israel sejak lama, saudara. Dan bulan-bulan ini, bulan Desember ini sudah memasuki bulan Natal, sehingga temanya sudah mulai ke sana. Kita juga baca ayat tentang kelahiran Yesus, ya. Nah, ini adalah salah satu sukacita yang terbesar yang pernah disampaikan kepada umat manusia. Nah, saudara perhatikan di ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 saya ulang bacakan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Nah, saudara, kita lihat di dalam ayat ini, ketika malaikat menyampaikan kabar sukacita ini, dia awali dengan kata-kata "jangan takut", saudara. Kalau secara logika agak kontradiksi, saudara. Karena ini kabar sukacita, tetapi malaikat itu awali dengan "jangan takut". Ada dua hal, saudara. Kenapa malaikat ini mengatakan "jangan takut"? Karena yang pertama, ada ayat yang berkata bahwa siapa yang melihat Tuhan itu akan mati. Tidak ada seorang pun di antara kita yang layak untuk melihat Tuhan. Siapa yang melihat Tuhan, dia akan mati. Sehingga malaikat ini katakan jangan takut dengan tujuan itu. Jangan takut.
tidak akan mati karena melihat saya. Gitu ya. Jadi jangan takut yang pertama ini, tetapi jangan takut yang kedua ini adalah hal yang akan kita lihat lebih jauh, saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kabar sukacita datang, ini diawali dengan kata-kata jangan takut. Nah, saudara, segala sesuatu yang baik, setiap anugerah yang luar biasa, anugerah yang baik itu berasal dari Tuhan. Tetapi saudara, kita mesti ingat, manusia diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan, menggantikan Lucifer yang dibuang. Sehingga Lucifer ini atau iblis atau setan ini sangat iri terhadap manusia. Mereka iri terhadap setiap janji Allah yang diberikan kepada manusia. Dia iri karena kedudukan dia digeser, dia dibuang, dan Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Tuhan menciptakan manusia untuk menikmati segala anugerah Tuhan. Nah, oleh karenanya dalam setiap kabar baik yang disampaikan, ada oknum yang memang sudah mengintai atau mengincar supaya berusaha untuk menghalangi anugerah itu nyampe pada kita, berusaha untuk menghalangi berkat itu datang pada kita. Dengan cara apa? Ada begitu banyak cara. Mungkin dengan cara mengintimidasi, sehingga kita belum melakukan apapun kita sudah ketakutan. Kita coba lihat saudara di dalam Matius yang pertama ayat yang ke-20. Matius 1 ayat yang ke-20. Matius 1 ayat yang ke-20. Sini dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara, kabar sukacita yang tadi yang pertama kali kita baca adalah bagaimana malaikat menyampaikan kepada Maria bahwa dia akan mengandung oleh benih Roh Kudus, akan melahirkan seorang juru selamat. Mesias itu akan lahir melalui rahim Maria. Dan pada saat itu tunangan Maria adalah Yusuf. Nah, Yusuf sudah mendengar kabar tentang Maria ini mengandung, padahal mereka belum menikah, padahal mereka belum melakukan apa-apa, istilahnya begitu ya. Dia berpikir apakah ada orang lain, sehingga Yusuf ini merasa ragu, bagaimana ya? Dia bimbang dan ragu, dan dia, kalau kita baca, dia sudah merencanakan untuk meninggalkan Maria secara diam-diam. Tetapi di sini Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran Yusuf. Tuhan tahu apa yang ada di dalam pikiran kita semuanya. Bahkan sebelum kita memikirkannya pun Tuhan sudah tahu, saudara. Nah, pada saat itu firman Tuhan, malaikat datang untuk meneguhkan iman percaya Yusuf. Karena apa? Karena kabar sukacita, karena kelahiran Yesus itu harus terjadi, dan ini yang coba dihalangi oleh iblis, saudara. Kalau Yusuf meninggalkan Maria, artinya orang melihat bahwa Maria ini melahirkan tanpa punya suami. Iblis, sekali lagi kita lihat bahwa iblis itu selalu mencoba untuk menggagalkan rancangan Allah atau anugerah atau berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Sehingga firman Allah ini datang lagi kepada Yusuf, jangan takut, tetap ambil Maria sebagai istrimu. Karena apa? Karena mereka akan menikmati anugerah, mereka akan menikmati berkat yang luar biasa. Iblis itu selalu mengintai, saudara. Jangan dipikir kalau kita lagi sukacita, rasanya nggak ada masalah, itu iblis nggak ada. Dia sedang menunggu saatnya untuk kita bisa dipengaruhi, atau menunggu saatnya dia bisa mengganggu pikiran kita, mencuri sukacita kita, dan bahkan lebih dari itu menyeret kita untuk keluar dari janji Allah. Sehingga kita lihat, jangan takut. Firman Tuhan ini datang kepada Yusuf, jangan takut.
Karena apa? Karena janji Allah itu ya dan amin. Kenapa? Karena kabar sukacita itu harus dan pasti akan terjadi. Demikian juga dengan kita, saudara. Janji Allah tentang apapun juga itu pasti akan jadi dalam kehidupan kita. Yang membuat janji itu tidak terrealisasi di dalam kehidupan kita adalah karena ada banyak kali kita yang tinggalkan jalurnya, saudara. Kita yang harusnya jalannya ke depan, lurus, kita ambil jalan ke kiri. Karena apa? Karena iblis ini mencoba untuk menyesatkan kita. Iblis gak senang kalau kita terima berkat Tuhan. Iblis gak senang kalau kita menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Sehingga dengan berbagai cara dia pengaruhi kita dari pendengaran kita, berita-berita. Tadi saya katakan, ada berita baik, ada berita buruk, ada kabar sukacita, ada kabar duka cita, ada kabar yang menyenangkan atau kabar yang penuh pengharapan, tetapi juga ada kabar yang menakutkan. Bagaimana kita bereaksi terhadap setiap kabar atau berita yang kita dengar, itulah yang akan membuat kita tetap ada di dalam jalan Tuhan atau enggak. Kita akan tetap menikmati janji Tuhan atau tidak. Secara manusia kita tidak akan mampu, saudara. Begitu banyak hal-hal yang tidak baik, yang menakutkan, yang kita dengar. Tidak hanya kita dengar, kita lihat mungkin, saudara, yang membuat kita mungkin surut dan membuat kita berpikir atau membuat kita meragukan janji Tuhan, benar nggak ya? Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan datang pada kita. Janji Tuhan ya dan amin. Kabar sukacita itu, kabar baik itu disampaikan kepada kita, dan itu bukan hanya sekedar kabar. Tetapi kabar sukacita itu Tuhan pasti wujudkan dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang kita harus lakukan, jangan takut. Kenapa? Karena untuk meraih janji Tuhan itu, untuk meraih anugerah berkat Tuhan itu, ada banyak kali kita harus diperhadapkan pada hal-hal yang menakutkan. Mungkin kita diperhadapkan pada hal-hal yang tidak enak, bukan dari Tuhan, saudara. Hal-hal menakutkan atau hal yang tidak enak atau hambatan itu bukan dari Tuhan, tetapi iblis mencoba mencuri itu dari kita. Sehingga kita umat Tuhan selalu perlu ingat dan selalu perlu firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan selalu ada kekuatan yang baru. Di dalam firman Tuhan selalu berkata, jangan takut, aku besertamu. Maria, saudara, ketika malaikat datang juga dia takut, saudara. Dari awal malaikat sudah mengatakan, jangan takut. Jangan takut, karena apa? Karena malaikat, karena Tuhan tahu Maria ini akan takut menghadapi kabar sukacita yang disampaikan oleh malaikat ini. Tentang apa? Kamu akan mengandung. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Dikatakan begitu di dalam Alkitab. Berarti apa? Ada satu kekhawatiran, ada satu ketakutan di dalam diri Maria ketika dia mendengar kabar sukacita itu. Kenapa? Karena pada saat itu hukum yang berlaku adalah wanita yang mengandung, yang berzina, yang mengandung akan dihukum mati dengan cara dirajam. Itu sesuatu yang menakutkan, saudara. Dilempar batu satu, tetap satu aja sakit, saudara. Bagaimana dia akan dilempari batu oleh semua orang di kampung dia, misalnya begitu. Itu adalah sesuatu yang menakutkan. Kabar sukacita atau bukan? Kabar sukacita, karena Allah memilih dia untuk melahirkan benih ilahi, untuk melahirkan Yesus Kristus, saudara, melalui rahimnya. Itu kabar sukacita, kabar besar. Itu gak semua orang dapat anugerah itu, saudara. Dari seluruh manusia yang pernah diciptakan oleh Tuhan, hanya Maria yang menikmati anugerah itu. Tetapi di balik semua itu ada satu konsekuensi yang dia hadapi, yang membuat dia, yang bisa membuat dia merasa takut, dan memang dia pasti ada satu kekhawatiran. Oleh karenanya malaikat datang pada dia, katakan, jangan takut.
Saudara, saya tidak tahu saudara, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan begitu banyak situasi yang mungkin memang menakutkan buat kita saudara. Gejolak ekonomi, gejolak politik, pandemi yang terjadi saudara. Hari depan yang seolah-olah nggak pasti saudara. Di kantor saya sudah ada 9 orang yang kena PHK saudara, dan akan ada 1 lagi, dan orang itu adalah saya. Sepintas secara manusia, ya apa yang di depan itu sesuatu yang menakutkan saudara. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita. Dia mengatakan jangan takut. Allah Immanuel, Dia selalu beserta dengan kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, Tuhan selalu beserta dengan kita. Dan janji Allah itu ya dan amin. Janjinya selalu digenapi dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Jangan takut. Tetap pandang Yesus. Tetap berjalan di dalam jalan Tuhan. Tetap pegang firman Tuhan itu. Walaupun kanan kiri seolah-olah tidak mendukung kita untuk tetap pada janji Tuhan. Mungkin situasi, kondisi kita di sekeliling kita mungkin membuat kita berpikir, benar gak ya janji Tuhan ini digenapi dalam kehidupan? Mungkin gak ya hal ini terjadi? Mungkin gak ya janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupanku? Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Jangan takut, karena janji Tuhan itu pasti digenapi dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir yang kita akan baca di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Mungkin kita membaca mulai dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan dengan cepat, saudara bisa mengikuti dalam hati ya. Yesaya 41 ayat yang ke-9 dan 10. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Saudara, kita ini sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi miliknya. Jadi jangan takut saudara, janji ini buat kita ya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat yang ke-10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janji Tuhan ini buat saudara dan saya. Janji Tuhan ini buat saudara dan saya, walaupun sekeliling kita tidak mendukung kita untuk menerima janji Tuhan, walaupun keadaan seolah-olah tidak memungkinkan kita untuk menikmati janji Allah ini, tetapi janji ini Tuhan sudah sampaikan untuk kita semuanya. Dan janji Tuhan tidak pernah gagal menggenapi janjinya. Amin saudara. Pagi hari ini, apapun yang menjadi ketakutanmu, apapun yang menjadi keraguanmu, apapun yang menjadi kebimbangan di dalam hatimu, buang semua itu dan lihat janji Tuhan. Lihat, pandang Yesus. Dia Allah Immanuel yang ada bersama dengan kita. Dan firman itu selalu datang, jangan takut, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Tangannya yang berlubang paku senantiasa memegang kehidupan kita. Roh Kudus yang Dia sudah berikan sebagai penolong bagi kita akan selalu ada dalam kehidupan kita, menguatkan kita untuk terus kita berjalan di dalam jalan Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Glory bagi Tuhan. Ada satu pujian yang berkata, ku tidak takut sebab kau besertaku. Naikkan pujian ini, dan sementara menaikkan pujian ini, segala ketakutan, segala kebimbangan, segala keraguan yang ada di dalam hatimu, buang itu dan katakan, Tuhan, aku tidak takut lagi menghadapi hidup ini. Aku tidak takut lagi
kuasa Tuhan, sampai kami meraih janji-Mu di dalam kehidupan kami. Gimana terus berkarya dalam kehidupan kami, Roh Kudus. Terus berkarya Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan Tuhan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk firman yang datang kepada kami pada pagi hari ini. Kami tidak lagi takut menghadapi hari depan kami, karena kami tahu di sana Engkau sudah ada Tuhan. Dalam keadaan apapun juga Engkau juga ada di sana bersama dengan kami. Kami tidak takut karena Engkau menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan kami percaya firman itu yang berkuasa akan terus berbicara di dalam kehidupan kami, akan terus Tuhan mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu, meneguhkan iman percaya kami kepadamu sampai kami meraih janji Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih meteraikan firman ini dalam setiap hati kami, dan kami bersyukur untuk segala firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pemimpin puji. Terima kasih untuk kita memulai yang menyampaikan firman Tuhan. Dan terima kasih untuk yang bertugas pada pagi hari ini dari WL, Sinyal, pemain musik, multimedia, dan petugas protokol kesehatan. Dan untuk pengumuman selanjutnya, persembahan masih dilakukan transfer. Untuk persembahan operasional bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 128-145-5872 atas nama Dewi Chandra Dinata. Dan untuk persepuluhan bisa ke nomor rekening 7400516574 atas nama Yanca Manure. Dan nanti sore masih ada ibadah Raya Minggu pada jam 5 sore. Dan untuk pengumuman minggu depan, ibadah perayaan Natal akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember jam 5 sore melalui Zoom. Nanti untuk link Zoom-nya bisa di-share lewat nanti di-share Google Malam melalui grup GBD Kota Wisata. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dengan memberikan persembahan dapat mentransferkan dana ke rekening 128-043-8215 rekening BCA atas nama Lim Syani. Dan untuk tanggal 25 Desember ibadah Natal akan dilakukan 2 kali, pagi jam 8 sampai jam 9, dan ibadah yang kedua pagi jam 10 jam 11 jam 10 sampai jam 11, dan ibadah online sore jam 5 sore di channel YouTube GBD Kota Wisata. Dan selanjutnya ibadah Raya Minggu tanggal 27 Desember akan dilakukan 1 kali saja, pagi jam 8, dan ibadah online jam 5 sore tetap di channel GBD Kota Wisata. Ada pengumuman selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Benny. Shalom Bapak Ibu Jemaat semua. Jadi saya di sini mewakilkan panitia dan multimedia untuk acara Natal yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2020 atau tepatnya minggu depan jam 5 sore. Seperti yang sudah diumumkan bahwa ibadah Natal akan dilaksanakan di aplikasi pertemuan online Zoom Meeting. Nah, nanti akan ditampilkan video tutorialnya buat yang masih bingung cara menginstal dan masuk ke link Zoom Meetingnya. Silahkan.
kalau masih ada jemaat yang masih membutuhkan bantuan untuk menginstal aplikasi dan cara masuk Zoom meeting-nya, nanti tim YB akan mengunjungi rumah jemaat untuk menginstalnya. Buat yang mau dikunjungi boleh hubungi ke wadah masing-masing ya, baik PSP, Pelfrey atau YB sendiri. Paling lambat itu hari Senin listnya udah ada dan kunjungan akan dilakukan dari hari Selasa sampai hari Rabu. Nah, untuk hari Rabu juga kita akan mengadakan uji coba untuk ibadah Natal, uji coba masuk aplikasinya. Itu bakal dilaksanakan jam 8 malam. Jadi jemaat nanti mulai jam 7 malam nanti akan dikasih linknya di grup GPTI Kota Wisata dan boleh dicoba untuk masuk. Nah, kita akan coba simulasi dulu beda Natalnya nanti gimana. Oke. Terus habis itu pengumuman untuk hari hanya. Jadi Zoom dan linknya udah bisa diakses mulai pukul 16. Ada dua cara tadi ya untuk masuk ke dalam Zoom linknya. Bisa secara manual diisi, diketik ID dan passwordnya, atau langsung klik aja di link yang udah dikasih. Terus untuk properti yang wajib disiapkan itu ada lilin dan korek api. Biar kita nanti akan melaksanakan candlelight service bareng-bareng di rumah masing-masing. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Jadi sebelum mengikuti ibadah Natal nanti harus ada hal yang dipastikan, yaitu yang pertama baterainya harus penuh karena kita akan melaksanakan ibadah selama kurang lebih 1,5 jam ya. Dan yang kedua, kuota datanya juga harus cukup. Untuk 1,5 jam biasanya 2-3 giga cukup. Oke, selanjutnya untuk dress code nanti kita sama-sama pakai batik. Jadi buat jemaat boleh disiapkan batiknya, pakai batik yang tahun lalu juga nggak apa-apa, batik yang ada. Oke. Lalu yang terakhir untuk suasana Natalnya, jadi kita tidak menyediakan virtual background Natal karena kan yang pasti nanti cuma pakai satu ID untuk satu keluarga. Jadi boleh disiapkan properti Natal yang biar kelihatan suasana Natalnya. Ya, ditaruh di belakang backgroundnya mungkin atau kasih lampu-lampu. Oke. Nah, itu aja pengumuman kami dari panitia. Terima kasih, saya kembalikan. Sama-sama kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari semua terbangkit berdiri. Nanti dengan kasih Kristus berkat segala perkebunan. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Ini kami Bapa di sorga bersyukur atas kasih karunia bagi kami, sehingga kami boleh dapat mengikuti ibadah saat ini. Kami juga merindukan ya Tuhan untuk kami bisa terus bersekutu bersama sebagai gereja-Mu, dan di mana ya Tuhan pada minggu yang akan datang kami akan mengadakan ibadah Natal secara online. Tuhan, semua panitia yang sedang menyiapkannya dan juga bersama jemaat, tolong kami semua supaya segala sesuatu yang dipersiapkan, juga kesehatan bagi kami semua dianugerahkan dari Tuhan, sehingga kami semua akan menikmati acara Natal bersama secara online. Terima kasih Bapa. Dalam rangkaian ibadah ini kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau sudah berkati ibadah kami ini, berkati juga ibadah kami nanti sore, baik ibadah online sekolah minggu, juga ibadah umum ya Tuhan, baik secara offline dan online. Terima kasih. Demikian segala aktivitas kami sepanjang minggu yang akan datang, Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biar segala aktivitas kami, baik aktivitas dalam pelayanan pekerjaan-Mu, aktivitas pekerjaan kami masing-masing, pendidikan anak-anak kami, juga ya Tuhan, pekerjaan masing-masing, aktivitas apapun kami menyerahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam Engkau-lah Tuhan kami diberkati. Terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah kami ini. Kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat, yang memberkati kami dengan berkat-berkat rohani, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa.
Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian kita.